Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 281. Ayah Lu merasa frustrasi saat melihat putra sulungnya yang berhati batu, lalu menoleh untuk melihat istri dan putra bungsunya yang menangis. Kalian berdua, berhentilah menangis. Harta karun kecil tidak sakit parah atau semacamnya. Bukankah dokter mengatakan bahwa dia hanya menderita gangguan pencernaan karena dia menahan perasaannya? Ibu Lu dengan cemas menjawab, apa maksudmu dia tidak sakit parah? Dia hanya menekan perasaannya. Autisme Little Tracer baru saja akan membaik, tetapi bagaimana jika dia mengalami depresi sekarang? Tidak mungkin seserius itu, saya rasa anak-anak tidak akan bisa menderita depresi. Saat itulah pintu kamar Little Tracer terbuka dan Qin Mufeng keluar, berdeham, dan berkata, Tuan Lu, dari sudut pandang medis, anak-anak juga bisa menderita depresi. Dan berdasarkan situasi Little Tracer saat ini, memang ada gejala seperti itu. Lihat, bahkan dokter pun mengatakan begitu. Ekspresi Pastor Lu mengeras sebelum bertanya, lalu bagaimana jika kita mengajak seorang gadis yang mirip dengan wanita itu untuk menemani Little Tracer? Bukankah dalam psikologi ada yang namanya pergeseran kasih sayang? Yah, Qin Mufeng tidak ingin terlalu blak-blakan dan dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Lu Jingli di sisi lain tidak menahan diri dan langsung menjawab, Ayah, harta karun kecil hanya seorang yang tertutup, tidak memiliki keterbelakangan mental. Kau membodohinya seperti ini terlalu kejam. Jangan lari, dasar bocah nakal, aku akan memukulmu. Kata Pastor Lu dengan marah. Saat hendak memukulnya, Lu Tingqiao mengangkat tangannya untuk menangkis pukulan itu. Lu Jingli begitu tersentuh hingga hampir menangis karena bahagia. Kakaknya benar-benar membelanya. Kalian saudara-saudara mencoba membuatku jengkel, ya. Sudah cukup, apa yang kau perjuangkan? Dan berteriak begitu keras. Jangan menakut-nakuti harta karun kecil sekarang, kata Ibu Lu yang bergegas menenangkan semua orang. Tingqiao, cepat pergi temui harta karun kecil dan bicara padanya. Di dalam kamar, harta karun kecil sama penurutnya seperti yang dikatakan Ibu Lu. Ketika Lu Tingqiao masuk, si kecil sedang memegang cangkirnya sendiri untuk meminum obatnya. Bagaimana Lu Tingqiao bisa menasihati anaknya ketika ekspresinya hampir tidak berubah? Dia hanya berkata kepadanya dengan nada robotik, setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri dengan pilihan yang mereka buat. Keterikatan yang berlebihan hanya akan memperlambatmu, jadi kamu harus belajar untuk melepaskannya. Ekspresi dan nada bicaranya dapat dengan mudah membuat orang salah paham bahwa ia menyampaikan belasungkawa. Wajah Little Tracer tampak tenang, seolah-olah dia tidak langsung mengerti arti kata-kata ayahnya. Lalu tiba-tiba, mata kecilnya mulai dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Ibu Lu tiba-tiba merasa khawatir dan berkata, sudah kubilang untuk menghiburnya, mengapa malah kau beri nasihat bijak tentang kehidupan pada anak berusia 5 tahun? Dia membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya dan mendesah, aku benar-benar konyol. Untuk apa aku memanggilmu, orang yang tidak punya perasaan, kembali. Kita akan lebih baik tanpamu. Kau telah membuat Little Tracer semakin sedih sekarang. Jingli, anakku yang baik, datanglah dan cobalah. Ah, aku. Jingli menggaruk kepalanya sedikit dan berjalan mendekat, berkata dengan lembut, hai harta karun kecil, biarkan paman bernyanyi untukmu, oke. Batuk-batuk, boneka labu, oh, boneka labu di pohon anggur berbunga 7, tidak takut meskipun badai, la. Detik berikutnya, mata Little Tracer tiba-tiba dipenuhi dengan air mata panas yang mulai mengalir. Ibu Lu sangat kesal dan marah sehingga dia memukul punggung Lu Jingli, sialan kamu. Kenapa kamu menyanyikan lagu itu? Kamu membuat Little Tracer menangis sekarang. Lu Jingli merasa dituduh secara keliru, tolong. Ini juga salahku. Aku menyanyikan lagu yang sangat membahagiakan. Dia dulu suka mendengarkan Bibi Xiaoxi menyanyikan lagu, oke. Baiklah, mungkin aku seharusnya tidak menyanyikan lagu ini.